Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Gede Widara Yuda, NIM 1201300021 dari Prodi Teknik Elektro. Saya di sini mewakili kelompok dalam hal ini kelompok sistem digital untuk menyampaikan presentasi mengenai rangkaian flip-flop. Oke, next. Oke. Pada kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Johnson Siagian 12.013.00.13, lalu ada Muhammad Abdurrahman 12.013.0016, Yoga Juliandra dengan NIM 12.013.0018, dan saya sendiri Iputu Gede Widara Yuda dengan NIM 12.013.0021, dan juga Jonathan Milala dengan NIM 12.013.0029. Oke, next. Oke, jadi pada hal ini kami akan menjelaskan tentang flip-flop. Jadi flip-flop sendiri ialah sebuah unit terkecil pada sebuah rangkaian digital yang memiliki kemampuan untuk mengingat begitu atau memiliki memori. Jadi flip-flop ini sendiri merupakan gabungan antara rangkaian kombinasional dan juga unit-unit pengingat atau sekuensial. Jika di materi sebelumnya itu ada materi kombinasional yang mungkin sebelumnya ada multiplexer dan juga decoder. Nah, di sini kita akan fokus untuk rangkaian flip-flop. Jadi di rangkaian flip-flop ini keadaan outputnya itu dipengaruhi oleh keadaan input saat ini juga, dan juga tergantung pada keadaan input atau output pada saat sebelumnya. Jadi memiliki kemampuan untuk mengingat. Gitu. Oke. Oke, dapat di next. Oke, jadi di dalam isi pemaparannya nanti akan ada gambar rangkaian, lalu tabel kebenaran, prinsip kerja, dan juga konsep dasar dari tiap-tiap jenis dari flip-flop itu sendiri. Oke, next. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis dari flip-flop, yaitu ada flip-flop set reset, lalu ada flip-flop SR high, aktif high, dan juga flip-flop set reset berdetak atau clock FFSR. Oke, selanjutnya itu ada flip-flop JK, lalu ada flip-flop JK master slave, dan juga ada flip-flop D dan flip-flop T, yang masing-masing nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di sini. Oke, next. Oke, jadi yang pertama itu tadi penjelasan flip-flop oleh saya sendiri. Jadi flip-flop itu sendiri merupakan sebuah rangkaian yang memiliki dua keadaan yang digunakan untuk menyimpan informasi begitu. Lalu output dari flip-flop ini bertahan pada suatu keadaan hingga ada pulsa pemicu yang menyebabkan outputnya berubah ke keadaan yang lain. Oke, lalu flip-flop ini banyak digunakan pada pencacah, register, maupun memori. Jadi jenis-jenis flip-flop seperti yang tadi sudah disebutkan, dan juga pada flip-flop ini terdapat 2 buah masukan dan juga 2 buah keluaran, yang dimana masukan dan keluaran ini memiliki ya halnya berkebalikan. Jadi pada saat berlogika 1, maka yang lainnya akan berlogika 0 atau low. Lalu di sini outputnya itu ada key sama dengan 0 dan juga key sama dengan 1. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada flip-flop set reset.
atau rangkaian memori dasar yang mempunyai dua output yang berlawanan. Jadi flip-flop set reset ini pada dasarnya di apa namanya pada dasarnya flip-flop ini terdiri dari dua buah gerbang logika NOT yang apa namanya outputnya itu saling dihubungkan secara silang. Lalu karena pada flip-flop NOT set reset ini, jika untuk yang gerbang NOT itu kurang sesuai karena tidak dapat dikendalikan begitu untuk output dan inputnya, sehingga flip-flop set reset ini terdiri lagi atas dua jenis, yaitu yang disusun oleh gerbang logika NaN dan juga gerbang logika NOR. Oke, dapat di next. Dapat di next, Johnson. Oke, yang pertama itu ada flip-flop set reset. Jadi pada flip-flop set reset yang next. Nah, jadi yang pertama ini adalah flip-flop set reset yang terdiri dari gerbang logika NaN. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk sistem kerja dari sistem flip-flop set reset untuk yang disusun oleh dua buah logika NaN. Jadi pada flip-flop ini pada dasarnya menggunakan tabel logika NaN, yaitu pada saat salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Sebaliknya, jika keduanya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Untuk dari dasar gerbang logika NaN itu nantinya diterapkan pada flip-flop ini. Jadi pada saat S di sini bernilai 1, saat di sini S di sini bernilai 0, maka keduanya ini bernilai 0, maka hasilnya akan 1. Lalu 1 ini akan terhubung pada input di R. Jadi R ini akan bernilai 1 dan R-nya ini bernilai 0, maka 0, 1 hasilnya 1. Jadi pada saat keduanya ini 0 begitu, flip-flop ini dalam keadaan terlarang karena kedua outputnya menghasilkan hasil yang sama, dan itu tidak tepat karena kita ketahui di awal flip-flop mengharuskan hasilnya itu berkebalikan. Jika salah satu bernilai high, maka yang lainnya harus bernilai low. Begitupun sebaliknya, jika yang satu bernilai low, maka yang satu bernilai high. Nah, di sini jika pada saat inputnya bernilai 1 pada saat S, maka R-nya harus bernilai 0 agar inputnya itu bisa outputnya bisa sesuai begitu. Dalam keadaan ini, jika inputnya itu S-nya bernilai 0 dan R-nya bernilai 1, akan pada keadaan set. Sedangkan pada saat input S-nya itu bernilai 1 dan output dan input R-nya bernilai 0, maka pada keadaan tersebut disebut dengan reset. Dan jika apabila keduanya bernilai 1, maka outputnya akan mengambil data sebelumnya, yaitu menyimpan memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abdurrahman, terkait flip-flop jenis yang tersusun oleh gerbang logika NOT. Mungkin Nuk Johnson bisa kembali ke slide yang sebelumnya tadi. Oke. Mohon maaf,
Maman, suaranya tidak masuk sepertinya. Tes. Ah ya, masuk. Cek. Saya ulang. Oh, tapi noise kayak kesek gitu. Di yang lainnya juga nggak atau di saya aja? Ya, nice. Coba buka aja apanya headsetnya. Iya, mungkin dari headsetnya Maman. Cek. Halo. Oke, masuk. Nggak noise lagi. Masih noise? Masih noise gak? Udah enggak kok. Oh, udah nggak kok. Ya. Oke, ya yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang set reset menggunakan gerbang NOR atau not OR. Flip-flop yang dengan gerbang NOR dibuat dengan menggunakan rangkaian terpadu atau IC. Flip-flop yang dibuat dengan gerbang NOR disebut dengan penahan NOR atau penahan not OR. Dapat dilihat pada layar presentasi bentuk dari rangkaian yang dibuat menggunakan gerbang NOR atau not OR, dan dapat dilihat juga output maksud saya tabel kebenaran yang ada pada presentasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerjanya. Jadi rangkaian set reset menggunakan rangkaian flip flop set reset yang menggunakan gerbang NOR akan diperoleh keadaan operasi output yang berbeda. Output yang bernilai 1 pada saat S sama dengan S, maksud saya S sama dengan 1, R sama dengan 0, dan akan berlogika 0 pada saat S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Lalu apabila S sama dengan R sama dengan 1, maka output keadaan tidak menentu. Sedangkan bila S sama dengan R sama dengan 1, maka keadaan output sama dengan keadaan sebelumnya. Oh, udah. Ya, sekian tadi penjelasan tentang flip-flop set reset yang menggunakan gerbang NAND atau not N. NOR atau not OR. Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Abdurrahman yang telah menjelaskan untuk flip-flop set reset yang tersusun dari gerbang NOR begitu. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jansen Siagian. Kepada Jansen dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu flip-flop set reset aktif high atau aktif tinggi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan 9, bahwa rangkaian flip-flop baik not, NAND maupun NOR seperti yang telah kita pelajari masih merupakan flip-flop yang belum sempurna karena tetap belum tersedia fasilitas untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, selanjutnya akan kita susun suatu flip-flop SR lain tetapi dengan masukan aktif tinggi dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi flip-flop yang dapat dikendalikan. Kita akan memanfaatkan flip-flop NAND seperti yang telah kita pelajari dengan menambahkan gerbang NOT pada kedua masukannya. Gerbang NOT tersebut merupakan gerbang NAND yang kedua masukannya disatukan. Hal ini untuk menyiapkan fasilitas pengendalian. Untuk lebih jelas, dapat kita lihat pada gambar di presentasi. Jika kita analisis pada gambar tersebut, jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka Q sama dengan 1.
Jika R sama dengan 1 dan S sama dengan 0, maka Q sama dengan 0. Jika R dan S sama dengan 0, maka Q dapat berharga 1 ataupun 0, tergantung dari keadaan Q yang mendahuluinya. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan keluaran flip-flop Q pada suatu saat tidak hanya ditentukan oleh keadaan masukannya pada saat itu, tetapi juga tergantung pada keadaan keluaran sebelumnya. Dengan demikian, tabel kebenaran untuk flip-flop set reset aktif tinggi akan dilengkapi dengan keadaan keluaran sebelumnya atau QN dan keadaan keluaran sesudah perubahan pada masukannya atau QN tambah 1. Pada flip-flop SR aktif tinggi ini juga ditemui keadaan terlarang yang terjadi ketika masukan S sama dengan R sama dengan 1. Pada keadaan tersebut, kedua keluaran dari flip-flop berharga sama, yakni Qn tambah 1 sama dengan Qn tambah 1 sama dengan 1. Hal ini bertentangan dengan konsep flip-flop di mana keluaran yang satu atau Q harus merupakan komplement dari keluaran yang lain atau Q. Dengan demikian, pada pemakaiannya keadaan S sama dengan R sama dengan 1 harus dihindari. Tabel kebenaran untuk flip-flop SR aktif tinggi dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu flip-flop set reset berdetak atau clocked FFSR. Sistem digital dapat bekerja secara serempak atau sinkron atau tak sinkron. Pada sistem tak sinkron, keluaran dari rangkaian dapat berubah keadaan setiap saat ada satu atau lebih perubahan masukan. Sistem digital tak sinkron sulit dirancang dan sukar ditentukan kesalahannya. Sedangkan pada sistem sinkron, perubahan keadaan keluaran ditentukan atau dikendalikan oleh suatu sinyal penyerempak yang sering disebut detak atau clock. Kebanyakan sistem digital berprinsip sinkron, karena rangkaian sinkron lebih mudah dirancang atau terkendali dan lebih mudah ditentukan kesalahannya karena keluaran rangkaian itu dapat berubah hanya pada saat yang tertentu. Di dalam sistem digital, pada umumnya terdiri dari banyak flip-flop. Untuk memberikan kemungkinan perubahan pada flip-flop yang satu sinkron dengan flip-flop yang lain diperlukan tambahan saluran masukan pada flip-flop yang dikenal sebagai masukan detak clock input. Dapat kita lihat pada gambar. FFSR yang dilengkapi dengan masukan detak disebut SR berdetak atau clocked SRFF. Tanda dari masukan detak ini adalah CK, CLK, atau CP. Dengan adanya masukan detak inilah yang memungkinkan kerja flip-flop dapat dikendalikan dan menjadikan flip-flop tersebut lebih sempurna dari sebelumnya, meskipun masih dijumpai kelemahan antara lain adanya keadaan terlarang. Perubahan keluaran dari FFSR berdetak hanya akan terjadi jika masukan C sama dengan K, CK sama dengan 1. Pada saat masukan CK sama dengan 0, maka S aksen sama dengan R aksen sama dengan 1, sehingga keluaran Q dapat bernilai 0 atau 1. Pada keadaan CK sama dengan 0, meskipun harga S dan R berubah, keluaran flip-flop tetap. Keluaran flip-flop berubah ketika CK berubah dari 0 ke 1, dan harga keluaran tersebut tergantung dari keadaan S dan R pada saat CK sama dengan 1. Selanjutnya, keluaran flip-flop tidak akan berubah meskipun CK berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Keluaran FF tersebut hanya berubah ketika detak membuat transisi 0 ke 1. Transisi detak yang demikian disebut transisi positif. Dikenal pula suatu FF berdetak yang mengalami perubahan keluaran ketika terjadi transisi negatif, yaitu dari 1 ke 0. Tabel kebenaran FFSR berdetak sama dengan tabel kebenaran FFSR aktif tinggi yang telah kita pelajari. Untuk keperluan efisiensi dan efektivitas penggambaran, maka FFSR berdetak digambarkan seperti tampak pada gambar di bawah ini. Sekian saya, terima kasih. Baik, dari Johnson yang sudah menjelaskan untuk flip-flop JK dan juga flip-flop height tadi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan Milala. Kepada Jonathan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang flip-flop JK. Flip-flop JK ini paling banyak digunakan dari semua desain flip-flop dan dianggap sebagai rangkaian flip-flop universal K. Tidak disingkat huruf singkat dari kata lain seperti S untuk set dan R untuk reset, tetapi itu sendiri huruf otonom yang dipilih oleh penemunya Jack Kilby untuk membedakan flip desain dari gagal dari jenis lain. Operasi sekuensial dari flip-flop JK persis sama dengan flip-flop SR, sebelumnya dengan input set dan reset yang sama. Perbedaan kali ini adalah bahwa JK tidak memiliki status input yang tidak valid atau terlarang dari SR, bahkan ketika S dan R keduanya pada logika 1. Flip-flop JK pada dasarnya adalah get reset flip-flop dengan menambahkan sirkuit masukan jam yang mencegah kondisi keluaran ilegal atau tidak sah yang dapat terjadi ketika dua input S dan R adalah sama dengan tingkat logika 1. Karena input clock tambahan ini, flip-flop JK memiliki 4 kemungkinan kombinasi input, logika 1, logika 0, tidak ada perubahan dan beralih. Simbol untuk flip-flop JK dengan SR atau bistabilet seperti yang terlihat pada tutorial sebelumnya. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Dan selanjutnya kita masuk ke tabel kebenarannya. Di sini, jika J 0, K 0, Q-nya kita dapat 0, dan Q selanjutnya kita dapat 0, maka keterangannya akan mendapatkan memori tidak ada perubahan. Dan selanjutnya, jika J-nya 0, K-nya 0, dan Q-nya kita dapat 1, dan Q selanjutnya kita dapat 1, maka di sini juga tidak ada perubahan. Dan selanjutnya, di sini kita dapat J-nya 0, terus K-nya 1, terus Q-nya kita dapat 0, dan Q selanjutnya kita dapat 0, maka keterangannya setel ulang atau Q sama dengan 0. Dan selanjutnya, J sama dengan 0, K sama dengan 0, dan Q sama dengan 1, dan Q selanjutnya sama dengan 0, maka keterangannya kita dapat tetapkan Q sama dengan 1. Dan yang terakhir kedua ini, J sama dengan 1, K sama dengan 1, Q sama dengan 0, Q selanjutnya kita dapat 1, maka situ keterangannya beralih. Sama juga sama J sama dengan 1, K sama dengan 1, Q-nya dapat Q-nya 1, dan Q selanjutnya dapat 0, juga keterangannya beralih. Baik, slide selanjutnya. Baik, Johnson bisa di next. Baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flip-flop JK master slave. Flip-flop JK master slave ini pada dasarnya dua gate SR flip-flops terhubung bersama-sama dalam konfigurasi seri dengan budak memiliki jam pulsa terbalik. Output dari key dan key flip-flop shelf diumpamakan kembali ke input master dengan output dari flip-flop master dihubungkan kedua input dari flip-flop shelf. Konfigurasi umpan balik dari output shelf ke input master ini memberikan karakteristik toggle dari JK flip-flop JK seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut.
dan sinyal input J dan K dihubungkan ke master. J dan K dihubungkan ke master sini. Dan SR flip-flop yang mengunci kondisi input sementara input clock atau CLK adalah tinggi pada level logika 1 karena input clock dari flip-flop shelf adalah kebalikan atau pelengkap dari input clock master. Flip-flop SR shelf tidak beralih. Output dari flip-flop master hanya dilihat oleh flip-flop shelf yang terjaga keamanannya ketika input clock menjadi low ke level logika 0. Ketika jam rendah, output flip-flop master dikunci dan setiap perubahan tambahan pada inputnya diabaikan. Flip-flop shelf yang terjaga keamanannya sekarang merespons keadaan inputnya yang dilewatkan oleh bagian master. Kemudian pada transisi rendah tinggi dari pulsa clock, input dari flip-flop master diumpamakan ke input gate dari flip-flop shelf, dan pada transisi tinggi ke rendah, input yang sama direfleksikan pada input shelf yang membuat jenis flip-flop edge atau push third ini kemungkinan rangkaian menerima input ketika sinyal clock atau tinggi dan meneruskan ke output di tepi jatuhnya sinyal clock. Dengan kata lain, master shelf JK flip-flop adalah perangkat sinkron karena hanya melewatkan data dalam waktu clock. Dan tabel kebenarannya dapat kita lihat pada gambar. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Jonathan Milala yang sudah menjelaskan flip-flop JK juga flip-flop JK Master Slave begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga Juliandra. Kepada Yoga, dipersilakan. Baiklah, saya akan menuliskan penjelasan selanjutnya yaitu mengenai flip-flop D atau flip-flop data atau delay. Flip-flop D merupakan pengembangan dari flip-flop RS. Pada flip-flop D, kondisi output terlarang atau tidak tentu tidak lagi terjadi. Flip-flop D sering juga disebut dengan istilah FFD, sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Flip-flop D merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpan data digital. Input atau masukan pada flip-flop RS adalah dua buah, yaitu R reset dan S set. Kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada data flip-flop menjadi satu buah input saja, yaitu input atau masukan D atau data saja. Model modifikasi flip-flop RS menjadi flip-flop D adalah dengan penambahan gerbang NOT dari input S ke input R pada flip-flop RS seperti terlihat pada gambar. Pada gambar tersebut, input S dihubungkan ke input R pada flip-flop RS menggunakan sebuah inverter sehingga terbentuk input atau masukan baru yang diberi nama input data atau D. Dengan kondisi tersebut, maka flip-flop RS berubah menjadi flip-flop D. Pada perkembangannya, flip-flop D ini ditambahkan dengan input atau masukan kontrol berupa enable atau clock seperti ditunjukkan pada gambar. Gambar tersebut memperlihatkan flip-flop D yang dilengkapi dengan masukan enable atau clock. Fungsi input enable atau clock di atas adalah untuk menahan data masukan pada jalur input D agar tidak diteruskan ke rangkaian flip-flop RS. Prinsip kerja dari rangkaian flip-flop D dengan clock di atas adalah sebagai berikut. Apabila input clock berlogika 1 atau high, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian flip-flop RS.
di mana pada saat input jalur data satu high, maka kondisi tersebut adalah set Q menjadi satu high. Pada saat jalur data diberikan input 0 atau low, maka kondisi yang terjadi adalah reset key menjadi 0 atau low. Kemudian, pada saat input clock berlogika rendah, maka data output pada jalur key akan ditahan atau memori 1 bit, walaupun logika pada jalur input data berubah. Kondisi inilah yang disebut sebagai dasar dari memori 1 bit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel flip-flop D, tabel kebenaran flip-flop D berikut. Jika clock enable-nya 1, D0, 0, maka reset key ke 0. Jika clock enable 1, D-nya 1, key-nya 1, dan key-nya 0, maka set key ke 1. Bisa dilihat di tabel kebenarannya. Selanjutnya, untuk flip-flop T. Flip-flop T merupakan salah satu jenis flip-flop yang kedua outputnya diumpan balikan kembali atau feedback ke bagian input flip-flop SR. Adapun rangkaian flip-flop T adalah sebagai berikut, seperti ditunjukkan pada gambar. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan prinsip kerjanya bahwa ketika input T diberikan logika 0, sedangkan S dan R juga berkondisi 0, maka output key akan menghasilkan logika 0 juga. Untuk key, tentu akan berkondisi kebalikan dari key, yakni 1. Ketika flip-flop dalam kondisi tersebut, maka input di bagian satu gerbang NAND memiliki logika 1 atau set. Ketika T diubah menjadi 1 dan S1, maka output key yang sebelumnya berkondisi 0 akan berubah menjadi 1. Nah, dari gambar terlihat bahwa output key terhubung ke dalam input gerbang NAND yang kedua. Namun karena clock T berkondisi 1, hanya beberapa saat dan kembali menjadi 0. Maka kondisi logika R akan 0 dan S tetap 1. Pada kondisi tersebut, input R menjadi berlogika 1, artinya siap reset. Artinya output key yang sebelumnya 1 akan berubah kondisi 0 jika input T mendapatkan pulsa 1 kembali, dan seterusnya. Dan seterusnya sehingga output key akan selalu berubah apabila input T mendapatkan pulsa 1. Selanjutnya, pengaplikasian atau penerapan dari flip-flop. Yang pertama yaitu sistem pengoperasian lampu lalu lintas. Fungsi dari rangkaian flip-flop yang terlihat jelas pada kehidupan kita sehari-harinya yaitu pada pengoperasian lampu lalu lintas. Dikarenakan pergantian yang dilakukan antara baik itu lampu merah, kuning, dan hijau adalah bukti dari pergantian pembagian energi listrik dari satu lampu ke lampu lainnya. Yang kedua, sistem lampu hias. Lampu hias yang biasanya digunakan adalah pada pohon Natal maupun kegiatan lainnya. Merupakan salah satu bukti yang dibentuk pula pada aplikasi penggunaan flip-flop sehari-hari, di mana siap rank waktu tertentu, maka lampu tersebut secara bergantian akan hidup dan mati. Selanjutnya, jadi itulah penerapan flip-flop atau pengaplikasian flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin sedikit kesimpulan begitu terkait apa saja yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Jadi pada dasarnya rangkaian flip-flop itu terdiri dari dua buah logika, yaitu high dan juga low. Dan juga di sini terdiri dari gerbang logika dasar, antara lain ada AND, ada OR, ada juga NOT begitu, yang disusun dari NaN maupun NOR. Lalu pada flip-flop SR itu memiliki keadaan terlarang. Nah, dengan adanya keadaan terlarang tersebut, flip-flop SR tersebut terciptalah flip-flop JK. Jadi flip-flop JK tersebut digunakan untuk mengatasi keadaan terlarang dari flip-flop SR. Lalu terdapat pula flip-flop T dan juga flip-flop D yang memiliki hanya satu inputan. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila masih ada tutur kata kami yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.